Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pasar modal syariah di Indonesia. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah pasar modal syariah Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada 3 Juli 1997. Selanjutnya yaitu visi dan misi pasar modal syariah Indonesia. Untuk visi pasar modal syariah Indonesia yaitu menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Lalu untuk misi pasar modal syariah Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel. Dan yang ketiga, yaitu mewujudkan sumber daya manusia pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah. Selanjutnya yaitu peran pasar modal syariah di Indonesia. Terdapat 2 peran utama pasar modal syariah, yaitu yang pertama, pasar modal syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang sesuai prinsip syariah bagi perusahaan. Yang kedua, pasar modal syariah dapat menjadi wadah investasi yang sesuai prinsip syariah bagi investor. Untuk yang selanjutnya yaitu instrumen investasi pasar modal syariah. Pada dasarnya, instrumen investasi pada pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan instrumen investasi pada pasar modal konvensional, yaitu yang pertama saham syariah, lalu ada sukuk, dan ada reksadana syariah. Yang membedakan yaitu pada pasar modal syariah, mekanisme dan produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar transaksi yang dilarang pada pasar modal syariah. Untuk transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah yaitu ada masyir, gharar, riba, riswah, dan batil. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan pasar modal syariah di Indonesia. Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandaskan pada 2 hukum, yaitu landasan fikih yang bersumber dari fatwa DSN MUI dan landasan hukum positif yang merujuk pada undang-undang dan peraturan OJK. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas utama dari DSN MUI. Ada 4, yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat 6 jenis akad dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama ijarah, lalu ada istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Untuk yang pertama yaitu ijarah. Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik barang atau jasa dan penyewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu istisna, merupakan perjanjian jual beli barang atau jasa antara pemilik barang atau jasa dan pembeli barang atau jasa di mana barang atau jasa yang menjadi objek telah ditentukan spesifikasinya. Yang selanjutnya yaitu ada kafalah, yaitu perjanjian penjaminan barang atau jasa antara pemberi jaminan barang atau jasa, pemilik barang atau jasa, dan pengguna barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu mudharabah, merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Yang selanjutnya yaitu musyarakah,
yaitu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu ada wakalah, merupakan perjanjian pemberian kuasa antara pemilik aset dan penerima kuasa aset. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.